Seluruh kota merupakan tempat bermain hati. Ada aja ya. Kalau begini lagi berusaha menjaga kejadian saling menghina sebuah perasaan cinta. Tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Berusakan dari kemarin. Goblok. Oke, what's up? Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini saya mau share tutorial cara membuat SIM tanpa nembak ya tentunya. Oke. Jadi kemarin itu saya sempet tes dan lulus. Ini membuat SIM C tanpa nembak serta biayanya ya. Jadi sebelum membuat SIM itu alangkah baiknya kita persiapkan dulu untuk syarat-syaratnya ya. Jadi syarat untuk minimal membuat SIM itu adalah 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP ya. Selain itu juga sehat jasmani dan rohani. Nah, ini nantinya kita bisa mendapatkan di surat ini keterangan sehat dari dokter gitu. Selebihnya kita bisa menyiapkan arsip-arsip yang kita butuhkan nanti. Di antaranya yaitu alangkah lebih baiknya siapkan fotokopi KTP 2 lembar ya. KTP 2 lembar. Untuk pas fotonya ini biasanya sekarang itu nggak bawa foto sendiri gitu. Jadi di sana langsung foto gitu. Jadi untuk pas foto buat jaga-jaga aja ukuran 3x4 gitu. Oke, mungkin itu ya yang disiapkan. Nah, setelah menyiapkan syarat-syarat atau arsip yang sudah saya sebutin tadi, nah kita tinggal datang aja ke Polres gitu. Ingat ya, Polres bukan Polsek ya. Ke Polres, lalu kita datengin ini. Biasanya disuruh mendaftar formulir terlebih dahulu. Nah, itu syarat-syaratnya itu yang dibutuhkan yaitu yang tadi. Di antaranya fotokopi KTP, terus surat kesehatan. Nah, surat kesehatan ini biasanya bisa kalian dapatkan itu di dokter terdekat ya. Biasanya di deket-deket Polres itu ada yang merujuknya. Kalau di Jogja itu biasanya seberangnya itu ada. Kalian tinggal daftarin aja tes kesehatan gitu nanti buat surat kesehatan. Biasanya biayanya itu sekitar 40 sampai 60.000 tergantung daerahnya masing-masing ya. Ya, setelah itu kalian bisa langsung menuju ke formulir pendaftaran. Nah, di situ kalian ngantri kalau banyak ya mungkin, dan disuruh membayar administratif ya. Kalau untuk SIM C ini biasanya SIM C baru ini 100 ribuan. Untuk area Jogja ini 100 ribuan. Nah, kalian bisa mengisi formulir sesuai nama, alamat yang tertera di KTP ya tentunya. Itu kalian bisa isi semua. Nah, setelah itu bisa kalian kumpulkan lagi. Dan kalian mungkin akan disuruh nunggu ya. Jadi di sini ada prosedur ya. Dan nanti akan dipanggil untuk foto pas foto ya. Jadi foto pas foto biasanya itu di tempat. Setelah pas foto kalian bisa menunggu lagi dan nanti akan dipanggil untuk ujian teori atau praktek ya. Jadi di sini praktek atau teori ini adalah yang menentukan kita lulus atau enggaknya ini. Bentar, ngisi bensin dulu.
A few inches later. Oke, mungkin langsung saja ya untuk ujian teori. Jadi di sini saya ada sedikit tips. Menurut pengalaman saya ya, kemarin itu soalnya itu sekitar ya sama kayak ujian-ujian biasanya itu. Jadi ujian teori itu kita tinggal memilih A, B, C, D gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek mengisi seperti teori-teori esai gitu. Jadi tinggal ada pilihan gitu. Nah, ini saya ada tips seperti video berikut ini, saya sudah kutip. Pengendara merah dilarang melintasi, marka membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah tersebut? Pengendara merah dilarang melintasi, marka membujur tunggal tidak terputus. Benarkah yang dilakukan pengendara merah dan biru tersebut? Pengendara merah dilarang melintasi, marka membujur tunggal tidak terputus. Jadi di sini ada sebuah kendaraan. Kalian disuruh melihat dan di sini kalian harus menjawab apakah ini benar atau salah gitu. Apabila jawaban kalian benar, ini kalian akan mendapatkan poin, dan apabila poinnya itu di atas 80 gitu, 80 itu berarti kalian lulus tes gitu. Pengalaman saya kemarin itu saya dapat 86 gitu dan saya lulus gitu. Padahal banyak juga yang gagal. Mungkin gagalnya ini karena mereka nggak tahu ya, belum tahu kuncinya ya. Jadi di sini kuncinya itu kalian cukup lihat ilustrasi yang kalian dapatkan di soal ini. Namun untuk suaranya jangan kalian terlalu pikirkan gitu. Kalau audionya itu pasti akan benar atau salah gitu. Jadi kalian fokus saja ke dalam ilustrasi tersebut gitu. Misalkan ini ada pengendara yang ingin menyeberang di garis putus-putus gitu, di garis putus-putus. Terus audionya bilang apakah yang dilakukan pengendara itu benar atau salah. Nah, jika pengendara tersebut menyeberang atau menyalip di garis putus-putus, maka jawaban kalian adalah benar. Tapi apabila pengendara tersebut melintas di garis yang tidak putus-putus atau nyambung, terus audionya bilang apakah ilustrasi tersebut yang dilakukan pengendara itu benar atau salah, kalian jawab salah gitu. Jadi kalian jangan terlalu fokus pada audionya ya. Kalian fokus saja terhadap ilustrasi yang ada di monitor kalian ini. Oke, contoh-contohnya mungkin akan saya berikan ini ya. Saya sudah kutip di sebuah akun di sini. Kalian bisa pelajari. 5 menit aja kalian pelajari pasti bisa di sini. Saya aja dapat 86 gitu. Oke, mungkin itu ya tips untuk teori. Setelah kalian lulus ujian teori, maka kalian akan disuruh nunggu dan melakukan ujian praktek. 3, 2, 1, go! Nah, di sini untuk ujian praktek ini agak sulit ya. Jadi kalau kita tidak latihan dulu, kita juga tidak bisa langsung bisa melewati gitu. Untuk ujian praktek ini ada beberapa tahap yang harus kita lewati gitu. Di antaranya yaitu jenis atau rintangan. Yang pertama adalah zigzag. Yang kedua adalah angka 8. Yang ketiga adalah lurus atau reaksi menghindar ya. Yang keempat adalah letter U ya. Jadi di sini kita disuruh untuk mengendarai
pada jalur letter U. Oke, mungkin itu jenis-jenisnya ya. Yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang ini, reaksi menghindar ya. Jadi lurus, reaksi menghindar. Di sini adalah tipsnya, yaitu kalian bisa latihan, kalian fokus berkendara, jangan terlalu kencang ya. Jadi usahakan gigi itu dipilih di gigi 2 atau 3 ya, gigi 2 atau 3 supaya nggak terlalu nyendat-nyendat juga kan. Terus kamu lakukan pengereman, biasanya di ujung itu ada lampu yang menyala kiri kanan. Nah, yang menyala itu kalian harus memilih atau melewatinya. Sebelum memilih rintangan ini, usahain posisi kalian ini seimbang ya. Jadi banyak yang gagal karena kaki nggak seimbang gitu. Lalu lakukan pengereman di ujung. Setelah lampu hidup, maka kalian bisa pilih jalur kanan atau kiri gitu, sesuai lampu yang menyala. Yang kedua adalah ini zigzag ya. Untuk zigzag ini memang agak mudah. Biasanya ya triknya itu kita bisa melakukan pakai motor bebek, dan ini kita gunakan pada gigi 2 biasanya ya. Rata-rata yang lulus itu biasanya gitu. Usahain jangan naikkan gigi, jadi kalian pakai gigi 2 aja. Terus jangan kalian turunin juga ke gigi 1 gitu. Kalau gigi 1 otomatis nyendat. Supaya stabil juga motornya, kita bisa lakukan sedikit-sedikit pengereman juga nggak apa-apa. Kalau motor bebek ini ya gigi 2. Cuman kalau pakai matic ini bisa kalian terapkan dengan gas juga nggak terlalu kencang ya, supaya stabil. Lalu untuk bahu atau badan ini kalian bisa jangan terlalu kaku gitu, untuk memudahkan untuk belok-beloknya itu. Jadi kalau kaku ini otomatis akan jatuh kan. Banyak yang gagal dalam rintangan ini karena bukaan gas itu terlalu besar dan badan terlalu kaku gitu, sehingga motor nggak seimbang. Untuk selanjutnya yaitu adalah letter U ya. Letter U ini sangat sulit buat saya di sini, karena saya latihan di sana itu hampir 20 kali itu gagal terus. Nah, ini triknya yaitu ya kalian bisa latihan ini seperti cornering gitu, cornering tapi nggak terlalu miring gitu. Jadi letter U kan kalau terlalu miring nanti kalian bisa ini melewati garis letter U nya gitu. Jadi di lingkaran U nya itu yang paling susah. Jadi keseimbangan tubuh juga berpengaruh di sini. Usahain latihan dulu ya sebelum melakukan ini. Biasanya kalau sudah bisa melewati rintangan zigzag dan angka 8, kalian pasti bisa melakukan rintangan ini. Silahkan bisa kalian coba. Untuk yang terakhir ini adalah angka 8. Nah, di sini angka 8 ini cukup mudah ya. Jadi kita tinggal men-tracking gitu sesuai dengan angka 8.
untuk triknya kalian bisa melakukan dengan gigi 3 atau 2 ya. Kalian juga bisa melakukan pengereman tipis-tipis, dan juga usahain jangan kaku juga ini, dan usahain juga fokus, jangan sampai meleng gitu. Biasanya pakai motor matic ini lebih gampang gitu. Oke, mungkin rintangan-rintangan itu bisa kalian lewati supaya lebih mulus gitu. Bisa kalian coba atau latih semaksimal mungkin gitu, supaya ini kan terbiasa juga. Dan jangan lupa juga berdoa juga, itu yang paling penting. Oke, mungkin akan saya selipkan ya. Di sini ada tautan di deskripsi video. Di sini saya menggunakan link pembelajaran untuk ujian praktek di sini. Silakan kalian bisa cek. Dan yang paling penting ini kalian pokoknya yakin aja gitu, jangan ragu-ragu gitu. Kalau ragu-ragu malah kalian nanti di awal malah udah kesendat gitu. Kalau kalian yakin pasti bisa gitu. Oke, setelah kalian melakukan 2 tahap teori dan praktek tersebut, maka kalian jika sudah dinyatakan lulus, kalian tinggal menunggu pencetakan SIM jadi gitu. Jadi kalian tinggal tunggu tanda tangan dan juga stempel jempol kalian ya, sidik jari. Sudah, SIM kalian sudah jadi tanpa harus nembak gitu. Pokoknya jika kalian ingin lulus, kalian bisa pelajari trik-trik mengemudi ya. Untuk teori atau praktek sudah saya sediain di deskripsi video, silahkan kalian cek, bisa kalian pelajari. Dan sudah, kalian tinggal menunggu SIM jadi. Sudah, kalian tinggal menunggu SIM jadi, dan tanpa harus keluar uang banyak ya. Jadi setelah lulus ini, setelah saya hitung-hitung ya, itu biayanya nggak terlalu mahal ya. Jadi kalau tanpa ini calo, kalau calo itu biasanya sekitar 400 sampai 600 ribu. Kalau kita lewat jalur yang jujur, ini setelah saya hitung-hitung itu sekitar 100 ya, dihitung-hitung 180 lah. Nah, mungkin apabila ujian teori, bila kalian ujian teori tidak lulus atau praktek, kalian bisa kembali dalam waktu seminggu ya, biasanya dikasih waktu untuk mengulang. Itu kalian bisa datang tanpa harus melakukan pendaftaran lagi gitu. Jadi kalian tinggal melakukan ujian tersebut tanpa harus mengulang ke awal tadi gitu, mengisi formulirnya nggak usah gitu. Oke, mungkin biaya pembuatan SIM untuk yang sekarang ini adalah 100.000 ya untuk SIM C, dan untuk perpanjangan ini di Jogja sekitar 50-an ya, 50.000. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, pengalaman untuk pembuatan praktek SIM C gitu tanpa harus melakukan calo. Silahkan kalian bisa pelajari gitu, karena tanpa praktek atau melakukan secara langsung gitu kita nggak bakal bisa gitu.
Oke, mungkin cukup sekian tips-tips dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa kalian cek di komentar, nanti akan saya bantu jawab. Oke, mungkin cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See